Bismillah. Apa wali songo yang ada dulu termasuk wali Allah? Kita tidak tahu, saya tidak tahu tentang mereka. Saya katakan semua boleh jadi wali. Dan wali tidak terbatas pada apa? 9. Ya. Siapapun boleh jadi wali. Dan wali tidak diukur dengan apa? Kesaktian. Ya. Wali itu bukan stempel yang kita bikin. Wali itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bilang secara zahir ini orang soleh. Ini orang soleh. Ya. Tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mengatakan dia wali, stempel seakan-akan wali ini berarti begini, berarti itu perkara yang gaib, kita enggak tahu. Tapi kita bilang zahirnya mereka orang-orang apa? Saleh. Semoga mereka wali-wali Allah. Jadi itu antara Allah dengan hambanya, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Ya. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah seorang orang saleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak? Dalam film kan begitu. Ya tidak? Dalam film kan begitu. Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali. Kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan. Kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya. Tidak sholat. Ya. Itu wali setan. Tapi saya tidak benar. Saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit. Bahwasanya dari Paijo, Paimin dan Juminten dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Taib, kalau kamu bisa menyebutkan sanadmu, rangkaian sanadmu, ini derajatnya bagaimana? Apakah mereka benar semua ataukah ada yang tukang dusta, apalagi suka nambah-nambahin, apalagi orang kita suka nambah-nambahin cerita. Ya. Ya makanya enggak bisa kita benarkan berita tersebut. Ini yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Saya dulu pernah ada seorang profesor namanya profesor di kawan juga di UGM, dia punya buku tentang Wali Songo. Kemudian panitia minta saya nemani dia untuk menceritakan isi bukunya karena bukunya laris waktu itu, zaman-zaman tahun 2000-an atau 99. Saya bilang, "Aduh, saya enggak bisa." Karena kalau saya jadi pembanding, pertama yang saya kritiki berita yang sampai kepada kamu tentang kisah-kisah ini benar atau tidak, bisa dibuktikan otentiknya enggak? Yang nulis siapa? Paham? Ya. Kita hanya bisa menduga-duga, tapi kalau kepastian tidak ada. Kalau hadis ada sanadnya jelas. Saya bilang ini benar, sanadnya bisa diperiksa. Kalau dhaif, kalau palsu. Tapi kalau cerita, saya bilang, kakek saya dulu bisa terbang. Coba ente bisa bantah saya? Mana sanadnya Ustaz Firanda? Ya, saya bilang dari bapak saya. Ya, antum harus cek bapaknya Firanda dulu bagaimana. Dhaif atau sikoh kan begitu. Baru bisa benar. Kalau enggak ada yang bisa menilai, gimana ente tahu ini cerita benar atau salah? Kalau katanya semua orang bisa apa? Katanya. Maka saya bilang, ya, kita bilang wali-wali songo, mudah-mudahan mereka adalah wali-wali Allah. Mudah-mudahan mereka adalah orang-orang soleh. Tapi kalau memastikan saya tidak tahu karena saya tidak tahu berita yang otentik yang sampai kepada saya. Kalau ada kita bisa nilai orang ini. Kalau dan namun kita ingatkan wali tidak harus maksum. Tapi secara kesalahan-kesalahan yang enggak ada. Namun manusia juga punya salah, Umar aja juga punya salah. Coba lagi